Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua kita dalam mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab, kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan kedua, materi kita hanya pengantar saja. Dilanjutkan minggu depan tentang tema yang sudah kita tentukan. Untuk itu, mari kita awali dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pertemuan kedua kita akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Arab di Indonesia, baik berupa metodologi maupun kita lebih fokus pada metodologi yang digunakan di Indonesia. Nah, jadi dalam mempelajari bahasa Arab merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan. Tentu, bagi seorang Muslim, bahwa mempelajari bahasa Arab adalah hukumnya adalah wajib. Karena apa? Karena kita beribadah kepada Allah menggunakan bahasa Arab. Jadi setidaknya atau seminimal mungkin kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita paham apa yang kita ucapkan. Nah, itu untuk ibadah. Sedangkan dalam untuk yang hal lain adalah ketika kita mempelajari agama Islam, tentu kita harus memiliki alat. Nah, alatnya ini adalah salah satunya adalah bahasa Arab. Karena apa? Karena semua literatur tentu atau semua literatur yang memiliki hubungan dengan agama Islam khususnya, maka literatur tersebut berbahasa Arab dan kita butuh atau kita membutuhkan keterampilan untuk memahami apa yang ada di teks tersebut. Nah, jadi dengan tujuan-tujuan tersebut, maka bahasa Arab itu penting untuk kita pelajari. Nah, dalam Indonesia ada 4 perkembangan pengajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah fase abjadiyah atau fase pertama yaitu metode abjadiyah. Dalam metode pertama ini, seiring datangnya agama Islam ke Indonesia, maka begitu juga bahasa Arab otomatis masuk dalam Indonesia. Karena apa? Karena bahasa dibawa oleh bersamaan dengan pelaku atau orang yang membawa agama Islam tersebut otomatis menggunakan bahasa yang mereka atau bahasa yang dibawa mereka. Nah, setelah itu mereka membawa agama juga dan agamanya otomatis ada yang ingin memeluk agama tersebut, otomatis dia akan mempelajari apa yang ada di agama Islam. Salah satunya adalah bahasa Arab. Nah, untuk fase pertama ini orang belajar bahasa Arab hanya untuk ibadah, sholat. Jadi belum sampai pada ke fase-fase berikutnya.
Jadi orang hanya fokus pada bagaimana caranya sholat menggunakan bahasa Arab. Atau zaman dulu kita tahu bahwa metode turutan. Nah, turutan ini cara belajarnya yaitu hanya membaca sampai pada juz amma saja dan belajar mengaji menggunakan metode alif ba ta abata bababa babibu tatitu. Nah, itulah yang kenapa dinamakan fase abjadiyah. Fase kedua yaitu fase metode qawaid terjemah. Nah, fase qawaid dan terjemah ini perkembangan dari fase yang pertama. Nah, begitu penting mendalami ajaran agama Islam, maka tumbuhlah dan berkembanglah cara kedua dengan tujuan pendalaman ajaran agama Islam tersebut. Nah, jadi setelah mengenal agama Islam, mereka belajar bagaimana caranya sholat. Ya, metode yang kedua adalah metode qawaid wa tarjamah. Fase kedua ini kebanyakan diaplikasikan di pondok pesantren salaf, yaitu metode gramatikal dan terjemah, yaitu mempelajari tata cara bahasa Arab dan menerjemahkan atau antara lain maknani dan terjemah. Jadi kalau fase kedua ini adalah mendalami ajaran agama secara mendalam, yaitu tentang memahami kedudukan kalimat, kedudukan suatu kata dalam kalimat itu menjadi apa dan terjemahnya seperti apa. Nah, tentu ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, fase ketiga adalah fase metode mubasyarah. Nah, metode ini muncul dikarenakan sebagai reaksi dari metode qawaid terjemah yang menjadikan bahasa itu mati, benda mati yang tidak hidup. Dalam arti benda mati dan tidak hidup, dalam arti kita hanya mempelajari saja tanpa aplikasi untuk berbicara. Nah, jadi tujuan pembelajarannya sudah berbeda. Maka sejak 1850 muncullah berbagai panggilan-panggilan, banyak yang dakwah, banyak yang mengajak yang menjadikan pembelajaran bahasa asing sebagai bahasa hidup atau aplikatif. Dalam arti ya bahasa itu fungsinya untuk komunikasi, untuk diaplikasikan. Nah, dari sinilah muncul metode mubasyarah. Nah, metode mubasyarah ini menjadikan bahasa itu sebagai bahasa, menjadikan alat bahasa sebagai alat komunikasi atau mengembalikan fungsinya lagi bahwa bahasa itu untuk alat komunikasi. Jadi untuk gramatikal dan terjemah itu belakangan, yang penting komunikasi. Arti komunikasi yaitu antara individu satu dengan individu yang lain itu saling memahami. Contohnya, saya tidak bisa menggunakan bahasa Arab, saya ingin makan, tetapi saya hanya menggunakan kul karena saya hanya tahu maknanya makan apa. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, maka seseorang tersebut juga paham, oh, disuruh makan. Nah, seperti itu. Jadi untuk metode mubasyarah mengenyampingkan gramatikal, sedangkan untuk metode qawaid wa tarjamah ini